Oke, nah kita coba akan memodelkan apa zona tekannya. Sepertinya tidak masuk ya. Pakai mikrofonnya. Oke, tes tes tes. Kok nggak masuk? Tes tes. Bentar, cek dulu audio setting. Tes. Oke, masuk. Oke, baik. Kita mulai ya. Kita akan coba modelkan vessel-vesselnya dalam menggunakan model 3 dimensi. Kalau tidak salah, minggu lalu saya sudah sempat download ya yang, oh ini yang untuk kelas B ya, yang lag ya, yang untuk kelas B ya, yang skirt saya belum sempat download ya. Oke, kita coba akan download dulu ya untuk yang skirt. eh, Filenya, coba misalkan kita ambil dari sini ya. Nah, ini hansentank.com. Oke, nah kita coba biasanya yang vertikal ini tuh yang apa namanya yang skirt itu. Ah ya ini vertical air saver. Oke. Ah, sorry kalau kurang kelihatan ya. Oke. Nah, ini kebetulan apa namanya? Oh, ini juga. Oh, sorry sorry ini lag ini. Kita cari yang skirt deh. Mana yang skirt? Ah, ini oh, ini lag juga ini. Sebentar. Oh, ini yang skirt mana ya? Coba kita cari dulu yang skirt ya. Karbon biasanya yang agak kecil sih yang skirt kalau yang gini. Ah, ini yang skirt ya. eh jadi apa namanya? Ini diameternya adalah 20,01 inci ya. Apa namanya? Diameter luarnya gitu ya. Terus kemudian ini panjang selnya 36,7/8. Oke. Nah, kalau kita lihat ini tebal selnya 0,166, tebal headnya 0,165. Jadi ada perbedaan kecil ini di tebal apa namanya tebal headnya. Nah, eh, perbedaan seperti ini, kalau kecil seperti ini ya, ini kadang itu justru menyusahkan nanti pada waktu meshing. Kenapa? Karena nanti antara head dengan cell itu ada bukan gap ya, ada perbedaan perbedaan geometri yang kecil gitu ya. Yang itu kalau kita ngeset mesh-nya itu ukuran paling kecilnya masih lebih besar daripada jarak itu, jarak antara dua dinding dalamnya itu. Nanti meshing-nya itu biasanya agak agak rumit. Ya. Jadi kalau kita lihat nanti kan gini ya. Ini misalkan sebentar, saya buat anotasi dulu ini. Ya, ini saya ambil ini ya anotasi dulu. Jadi misalkan begini ya. Misalkan ini headnya ke sana begini ya.
Nah, ini kan headnya lebih tebal dari sel. Nanti selnya itu sedikit di bawahnya begini. Nanti ini dinding selnya. Nah, ini ada yang tidak ketemu seperti ini. Nah, yang tidak ketemu seperti ini, kalau kecil ini apa namanya agak menyusahkan. Karena nanti meshingnya itu dia harus lebih kecil daripada tebal ini. Jadi kalau ini saya tarik ke sana ya, 3 dimensi seperti ini kan, bedanya itu. Nah, ini dinding selnya kan. Nah, ini nanti meshnya itu, kalau pun segitiga ini harus mengikuti kontur begini. Nah, jadi kita harus ngecek ukuran mesh paling kecilnya itu harus bisa memenuhi. Kalau enggak nanti gagal meshingnya itu. Kalau ketemu kasus yang seperti ini. Nah, saya sudah demonstrasikan kemarin di kelas apa ya? Kelas C atau kalau nggak kelas C ya. Ya, kebetulan di kelas C juga seperti ini. Nah, ketika beda ukuran beda ukuran minimum size dari mesh yang kita pakai itu lebih besar daripada gap-nya ini. Gap antara sel dengan head-nya ini. Nah, itu meshingnya gagal. Oke. Tapi kalau misalkan kita kasih apa ya? Kita kasih ukurannya sekecil ini. Nah, itu nanti kalau apa namanya bisa jadi nanti jumlah meshnya jadi cukup banyak. Nah, itu anunya apa namanya? Challenge-nya itu di situ challenge-nya. Ya. Oke. Nah, kita coba tentukan dulu ininya ya, apa namanya? Tentukan dulu ukuran-ukurannya ya. Jadi kita tentukan dulu ukuran-ukurannya. Oke. Nah, dan kita konversi ya. D0, oke. Ini inci ya. Ini meter biar mudah. Diameter nolnya itu diameter luar ya. Bukan D0 ya, DO, sorry. Outside diameter itu 20,01 inci. Nah, ini kalau konversi ke meter ini kita kalikan 0,0254 begini. Oke. Nah, kemudian kita inputkan tebal sel gitu ya dan tebal head. Oke. Yang belakang sebentar saya zoomin dulu. Nah, moga-moga kelihatan. Oke. Nah, sesuai dengan gambar data di gambar ini tebal headnya 0,165, selnya 0,166. Oh sorry, saya tadi kebalik ya. Hari ini ternyata selnya lebih gede daripada head. Jadi 0,166, 0,165. Nah ini kalau kita konversi ke meter, itu bedanya kecil gitu ya. Nggak sampai 1 mili ini bedanya. Oke, bedanya ini nggak sampai 1 mili sebenarnya. Ini 4,2 mili, ini 4,1 mili ya. Ini 4,21, ini 4,19 ya. Mirip-mirip sih sebenarnya. Oke, nah kalau kita modelkan 3 dimensi itu kita tidak perlu membuat atau menghitung diameter rata-ratanya. Jadi karena nanti ini akan kita modelkan secara terpisah antara head dengan selnya dan ada tebalnya. Oke. Nah, yang perlu kita hitung adalah apa namanya diameter dalamnya. Jadi kita hitung DI selnya, diameter internal selnya, dan diameter dalam headnya. Oke. Nah, headnya itu kan kalau dari tampak depan, head itu kalau dari tampak depan itu kan berupa lingkaran ya. Oke. Yang ini ada tebalnya begini. Nanti yang dalam inilah diameter dalam dari headnya. Tapi kalau dari samping dia kan elips kan. Ah sorry, gambar elipsnya kok nggak enak gini. Bentar, kurang lebih beginilah. Nah, ini nanti tebalnya kan di sini. Nah, kalau elips itu yang jadi berperan itu nanti bukan lagi diameter tapi parameternya adalah radius mayor dan minor, ya kan? Nah, nanti ada radius mayor dalam, radius mayor luar, radius minor dalam, minor luar. Oke. Jadi kalau ini dari misalkan tengahnya di sini ya, ini ke sini, ini adalah radius luar
mayor, ya kan? Yang ke sininya, nah, ini radius luar minor. Oke. Nah, kalau ini nyampe ke dalam sini, ini adalah radius dalam mayor. Yang sampai sini saja, ini adalah radius dalam minor, ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini nanti akan kita pakai ini semuanya. Oke. Nah, diameter sel ini diameter dalam itu ngitungnya sama seperti kemarin, diameter luar dikurangi 2 kali tebal sel. Ini ya. Diameter head juga sama, diameter luar dikurangi 2 kali tebal head. Oke. Ini kita konversi ke meter. Nah, kemudian dari diameter dalam ini dan diameter luar ini, kita akan susun radius mayor dan minornya. Jadi ini radius luar mayor, oke, itu merupakan setengah dari diameter luar dari sel atau headnya. Oke, kenapa begini? Karena pertemuan sel dan head itu yang rata di luar. Oke, kalau ada perbedaan tebal, itu yang rata kan di luar. Yang beda tebalnya nanti terjadinya di dalam. Oke. Jadi misalkan ini apa namanya, kita ilustrasinya kurang lebih begini. Jadi misalkan ini selnya ya. Nah, ini selnya begini potongan. Kalau ada perbedaan, itu perbedaannya di dalam begini. Yang luar ini, ini perbedaan di dalam ini. Yang luar ini pasti rata. Jadi kita anggap diameter luar sel dan headnya sama. Yang beda diameter dalam. Oke? Oh ya, ini sudah ya. Lalu apa namanya? Kita hitung RO minor. RO minor itu adalah RO mayornya dibagi 2. Oke. Nah, kenapa ini seperti ini? Nah, kita kembali ke ini ya, sama seperti kemarin. Ini semi elipsoidal, rasionya 2:1. Jadi rasio antara radius mayor dan minornya itu adalah 2. Ya, banding 1. Oke, jadi radius minornya setengah dari radius mayor. Nah, ini adalah RI mayor. Nah, sama juga RI mayornya adalah setengah dari diameter dalam headnya. Nah, RI minor ini adalah setengah dari RI mayor. Seperti ini. Oke. Nah, dari sini kita sudah bisa menggambar ininya ya, menggambar headnya. Oke. Jadi seperti kemarin apa namanya, kita gambarnya pakai elips ya. Dari elips ini apa namanya? Ini vertikal kan ya, vertikal. Oke. Jadi center of origin-nya sama ya, ini O. Vektornya itu sumbu Y, major aksisnya adalah sumbu X begini. Oke. Nah, major radiusnya itu kita gambar dulu dari yang luar. Nah, major radiusnya ini 0,254127. Nah, 0,254127 begini ya. Oke, minornya 0,1270. Nah, 0,1270 635. Udah sampai 63 aja dia. Ya, ini kita zoom in dulu ya, segitu ya. Nah, kalau sudah kita apply. Oke. Nah, yang kedua sama juga. Ini O vektornya adalah Y, sumbu Y begini, majornya sumbu X. Nah, tapi sekarang kita gambar yang minor. Yang dalam, sorry, bukan yang minor, yang dalam. Yang dalam ini R majornya 0,249936. Jadi ini 0,249936.
Oke. R minornya, RI minornya 0,124968. 0,124968. Nah, kalau sudah ini kita apply and close. Oke. Nah, kalau ini kita zoom, bentar, saya harus pakai mouse ini. Zoomingnya susah ternyata. Oke. Nah, kalau kita zoom, ini nanti terlihat dua garis. Bentar. Harusnya terlihat dua garis sih. Kalau enggak harus diulang berarti. Nah, ini kan ya, jadi terlihat dua garis. Nah, jarak antara dua garis elip ini itu sama dengan tebal dari apa namanya headnya, ya, tebal dari headnya. Nah, selanjutnya eh, kedua garis elips ini kita potong operation boolean cut. Sama seperti kemarin. Kalau kemarin kan, tapi yang dipotong kan cuma satu ya, karena kita gambarnya satu. Dan yang kita potong dua. Nah, kenapa dua? Karena ya kita memodelkannya sebagai solid, jadi tebalnya harus kita gambar. Oke, ini main objeknya dua. Oh, kok nggak mau ya? Ini mau nggak sih dua gini? Oh, nggak mau ternyata. Oh, nggak mau dua, jadi harus satu-satu ya. Oke, kita potong dulu nih yang satu. Tool objeknya adalah sumbu koordinat yang memotong ini, yaitu sumbu Z dan sumbu X. Nah, begini. Kalau sudah kita apply. Oke, kalau sudah elips 2-nya kita potong, tools objeknya sumbu X, sumbu Z, apply and close. Oke ya. Nah, ini nanti dia kita explode sama seperti kemarin. Ini kita explode menjadi edge. Apply and close. Nah, kalau kita lihat ini edge 1 yang ini, edge 2 yang itu ya. Ini edge satunya kita sembunyikan. Cut 2-nya juga sama, ini kita explode. Ya, ini langkahnya sama seperti yang sel elemen kemarin. Hanya saja ini sekarang ada dua gitu elipsnya. Nah, ini edge tiganya yang kita sembunyikan. Nah, akhirnya kita punya satu grup seperti ini nih. Oke. Nah, edge 3 dan edge 4 ini kita mirror dulu ya, supaya nanti dia menjadi sel menjadi head yang bawah. Jadi ini kita mirror, mirrornya berupa garis ya, ini line mirror atau axis mirror, sumbunya sumbu X. Oh, sorry, sumbu X. Oh, kok gini ya? Nah, ntar dulu ada yang keliru berarti ini. Oh, ini ikut nyala nih. Ada. Oke. Oh, kok aneh. Oh, salah saya ya. Ini gini nih. Harusnya dua ini ya. Satu, dua ini yang dua-duanya. Nah, seperti ini. Yang kita kita mirror itu yang edge yang seperempat ini ya, dua-duanya. Edge 2 dan edge 4 yang seperempat lingkaran, seperempat elips. Oke. Nah, ini create copy ya. Kalau sudah kita apply and close. Ya, oke. Sampai sini bisa ngikuti? Ada yang ketinggalan di mana? Hah? Ada yang ketinggalan? Oke, kalau ada yang mau ngikuti, ada yang ketinggalan, silahkan sampaikan ya, santai aja. Oke. Nah, selanjutnya sama seperti kemarin ya. Ini kita sorry, yang ini yang edge ini yang atas, ini edge 2 dan edge 4-nya itu kita translasi. Translasinya ya sama sejauh lebar sel ini nih. Sejauh lebar sel ini. 36,36,7/8. Jadi ini kita hitung dulu panjang selnya. Oke. Panjang selnya ini sama dengan 36 ditambah 7/8. Ini kan. Ya, ini kan 36 7/8 ya. Daripada ya ini kita langsung hitung aja seperti ini di Excel. Nah, ini kalau kita paste di sini 0,936625. Jadi ini garis 2 ini kita translasi.
Ya, kita translasi ke arah sumbu Z sebesar ini tadi. 0,936625. 0,936625. Nah, begini. Create copy ya, nanti dia ke atas. Nah, di situ tuh. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini ya, ini tinggal kita apply and close. Oke. Sampai sini bisa mengikuti? Ya. Nah, sama seperti kemarin ya. Ini tinggal kita hubungkan aja pakai garis ya. Tapi kita harus mulai dari luar. Dan kita nggak bisa langsung bikin dua garis yang menghubungkan dua elips ini nggak bisa. Kenapa? Karena tebalnya tadi nggak sama kan. Oke, ini tebal ini nggak sama. Jadi nanti harus kita geser ya. Oke, jadi kita zoom dulu di sini ya. Kita bikin garis ya. Kita ambil yang titik luar dulu ya. Karena yang titik luar nih yang antara sel dengan headnya yang ketemu. Nah, ini kita zoom di sini. Nah, ya, seperti ini garisnya. Kalau sudah kita apply and close. Nah, ini garis ini itu kita geser ya ke arah sumbu X negatif ke kiri sini. Jadi ini nanti akan kita geser, oke, ke arah sumbu X negatif. Jadi kalau ini kita geser ke sana supaya nanti terbentuk diameter dalam dari selnya. Digesernya ini sejauh tebal sel. Ya, oke. Nah, jadi ini kita apa namanya? Ini objeknya, garis ini, garis sel luarnya ini kita operation, transformation, translation, sorry, translation. Ini arah sumbu X negatif, min ya, minnya ini besarnya sama dengan tebal sel, yaitu 0,004214. 0,004214 ini ya, enggak mau deh saya 46. Oke, kalau sudah, nah ini harus create copy ya. Nah, kita apply and close. Nah, kalau Anda lihat, ini kan nggak nyambung ini ya. Betul nggak? Ya, karena perbedaan dari tebal sel tadi. Tapi di lapangan Anda bakalan jarang nemuin gini. Setahu saya ya. Biasanya ya untuk memudahkan diambil aja yang sama, dibeli material yang sama. Tapi lebih tebal gitulah. Nah, ini kalau sudah ini kita tarik garis. Jadi ini harus kita tarik garis untuk menghubungkan garis luar sel dengan garis dalam selnya. Kita apply. Nah, ini saya geser ya. Ini saya ambil ujung sini lagi. Lalu ini kita zoom. Zoom lagi keluar ya. Nah, seperti ini nih. Jadi ini terhubung oleh dua garis. Kalau sudah kita apply begini. Nah, ini biar kelihatan ya. Lalu yang bawah nih. Kita zoom di sini. Ya, begini. Ini bikin garis. Nah, ini yang kedua poinnya di sini. Sorry. Ya, lalu kita apply. Nah, setelah itu kita bikin garis lagi dari sini. Ya, lalu ke sini nih. Nah, oke. Nah, kalau sudah kita apply and close. Nah, garis ini itu sebenarnya baru menghubungkan headnya, belum menghubungkan selnya. Oke. Nah, ntar supaya kita tidak kelewat, ini head yang di sini kita hubungkan dulu pakai garis. Nah, kalau yang sini itu menghubungkannya nggak perlu pakai dua garis, karena ini tidak ada gapnya ya di sini ya. Ya, ini kita apply begini aja. Nah, langsung kita bikin garis di sini. Ya, ini dari sini ke sini ya. Oops, sorry. Ya, kita apply and close. Nah, kalau sudah itu apa namanya?
head-nya ini kita ambil ya, begini. Lalu ini kita buat wire. Oke. Saya namai misalkan top head gini ya. Kita apply and close. Kenapa? Kok nggak bisa connect? What's wrong? Oh, sorry. Ah, sorry, keliru saya ya. Sebentar, ini nggak bisa dikonekin. Sebentar. Ini yang bisa dikonekin adalah selnya ternyata, lupa. Oke. Ini yang bisa dikonekin adalah selnya gini ya. Nah, karena tadi itu sebenarnya menghubungkan sel itu garisnya yang terputus itu. Ya, ini sel. Nah, udah. Kalau sudah ini kita sembunyikan dulu wire-nya. Nah, ini karena selnya ini lebih gede daripada head-nya. Ya, jadi yang garisnya putus-putus harus selnya. Nah, ini kita apply and close. Lalu kita buat seperti ini. Ya, ini kita blok ya, new entity build wire. Nah, ini yang kita namai top head. Ya, apply and close. Lalu kita ke bawah sini. Nah, ini kita buat garis ya, yang bawah sama menghubungkan ini ke sini. Apply and close ya. Lalu kita zoom out. Ya, geser dulu. Nah, ini new entity build wire. Nah, ini kita namai bottom head. Nah, inilah. Oke. Nah, kalau sudah ini kita nyalakan ya. Kita nyalakan sel sama head-nya semuanya. Kita hidupkan lagi. Oh, sorry. Nah, ini ya top head-nya. Nah, ini kita buat menjadi surface. Nah, build face. Nah, gini. Apply and close. Oke, lalu yang ini selnya juga sama. New entity build ya, face ya, ini apply and close. Ini juga sama. Bawah ini new entity build face. Oh, sorry. Objeknya tidak masuk. Ya. Oke. Sayang tadi lupa ya nggak dinamai ini. Nah, ini face 3 bottom head. Nah, gini ya. Face 2 ini cell. Oke. Face 1 ini top head. Nah, begini ya. Oke. Nah, kalau sudah apa namanya? Sebenarnya ini bisa digabung aja nggak apa-apa sih. Karena apa namanya? Kasusnya ini tebal sel sama headnya materialnya kan sama. Jadi nanti ketika bikin material section itu nggak perlu dipisah. Tapi nanti tidak semua Anda itu dapat kasus yang materialnya sama ya. Bisa jadi nanti ada di antaranya yang dapat kasus material berbeda. Jadi ini saya akan demonstrasikan nanti groupingnya berbeda. Oke, nah gini, karena ini adalah skirt ya, skirt dan ini modelnya kita sederhanakan, apa nozzle dan lain-lain appendages-nya tidak kita modelkan, dan ini supportnya di bawah skirt ini bisa kita putar langsung 360 derajat atau 180 dua arah. Jadi ini akan kita putar langsung ya. Ini dua objek ini kita pilih. Lalu generation, ini revolution ya. Aksisnya adalah sumbu vertikal, sumbu Z. Sudutnya 180. Ini both direction. Seperti ini. Nah, kalau kita lihat nanti dia jadi seperti ini. Oke, both direction. Kalau sudah ini kita apply and close. Nah, ini dia akan membentuk apa namanya istilahnya eh, apa tiga objek yang berbeda. Nah, objek ini tiga solid yang berbeda ini bisa kita satukan. Nah, kita pilih begini, ini kita satukan menggunakan partition. Oke, ini diklik gini, lalu detect self intersection boleh, lalu ini kita apply.
apply and close. Nah, ya udah ini udah jadi satu nih. Udah jadi satu objek. Nah, kalau kita lihat ini sudah jadi satu objek ya. Oke, lalu bagaimana membuat supportnya? Nah, seperti kemarin, supportnya juga bentuknya garis saja, karena kan skirt ya. Ini supportnya, skirtnya ini terkoneksi dengan vesselnya menggunakan las-lasan. Jadi ini kita anggap garis. Tekniknya juga sama ya. Kita akan membuat silinder, kulit silinder dengan diameter sebesar ini nih. Apa 15 5/8. Nah, ini saya skirt dulu gini ya. 15 ditambah 5/8 ini ya. Oke. 15 5/8 ini kalau dikonversi segini. Ya. Nah, ini kita buat silinder. Caranya untuk membuat kulit silinder ya. Anda bisa langsung bikin silinder nanti dieksplod atau Anda juga bisa begini ya, bikin lingkaran dulu. Center point-nya adalah sumbu titik O, vektornya sumbu Z. Nah, ini radius ini yang harus kita sesuaikan dengan ini. Jadi ini kalau D skirtnya segitu, R skirtnya adalah setengahnya. Ya, 0,198,437. Jadi ini 0, gitu ya, 198,437. Oh, 5, 5-nya enggak bisa. Kalau udah ini apply and close. Ya. Ini saya sembunyikan dulu ya. Nah, lalu apa? Circle ini kita ekstrusi ke bawah. Ya, vektornya adalah sumbu Z gitu ya. Height-nya ini ke bawah minus misalkan 20 begini ya. Atau minus 2 begini ya, enggak masalah. Nah, ini kepanjang sekali. Ya, min 1. Nah, oke. Lalu kemudian ini coba kita nyalakan dulu partitionnya. Nah, sorry. Base-nya kita ganti circle ya. Vektornya sumbu Z. Nah, kita lihat dia nembus belum? Oh, kalau sudah nembus ya sudah. Nggak usah dipanjangin lagi. Cukup ini. Karena kalau nggak nembus nanti nggak bisa dipakai motong. Harus nembus. Oke, kalau sudah nembus seperti ini, pakai min 1 cukup ya. Dan nembus. Ini kita apply and close. Lalu partition ini kita transformation ya. Boolean, pilih cut. Nah, tool objeknya adalah extrusionnya. Nah, ini kita apply and close. Oh sorry, salah saya. Kenapa ini nggak mau? Sebentar. Kok tidak mau? Extrusion, apply and close. Oh, nggak mau dia ternyata. Sebentar. Sebentar. Kalau tidak mau, oke, ini kita ubah. Partitionnya kita sembunyikan ya. Atau kita delete aja nggak apa-apa. Yang kita potong adalah ini nih bottom bottom head-nya. Revolution 3 ini bottom head ya. Revolution 2 ini cell ya. Cell. Revolution 1 ini top head. Rename mana rename? Ini nih. Top head. Oke. Nah, ini bottom head-nya yang kita potong. Boolean cut. Tool objeknya extrusion. Oh nggak mau ya? Sudah. Kenapa jadi nggak mau? Sebentar. Apa karena kita putar ini tadi ya? 360 ya? Sebentar. Oh, gini aja deh. Apa namanya? Oke, ini kita bikin partition dulu ya. Gini. Ya, ini kita bikin partition lagi. Nah, toolnya yang extrusion tadi ya.
Ya udah, nah berhasil. Jadi nggak usah dipotong. Kalau ini ternyata dia dibikin partition. Nah, lalu dari partition ini kita buat grouping ya. Nah, ini secara umum kalau Anda tebal headnya tidak sama dengan material headnya tidak sama dengan material cell, itu nanti groupingnya terpisah karena nanti section materialnya sudah ada dua. Oke, ini saya buat kasus untuk yang general dulu ya. Ini misalkan material head dan cell tidak sama, ini kita buat dua grouping solid yang berbeda, yaitu headnya ini yang atas, oke, lalu yang bawah ini ada dua. Nah ini kita add, yang luar kita add, oke. Nah ini group headnya. Kalau sudah kita apply, balik lagi ke sini. Nah ini kita pilih untuk selnya. Nanti kalau materialnya nggak sama seperti ini, nanti di Prepomax-nya itu nanti kita kasih dua material yang berbeda untuk sel dan headnya. Oke, kalau sudah ini kita apply juga. Oke, lalu ada skirt support, tapi ini tipenya bukan solid, bukan surface, tapi berupa line. Yang kita ambil adalah ini nih, satu, dua. Ini adalah garis. Oh sorry salah ya. Ngambilnya, yang diambil yang luar ya, jangan salah ya. Tadi yang dalam. Nah ini seperti ini nih. Oke, yang kita ambil yang garis luar ini ya. Karena ini adalah garis las-lasan yang menghubungkan antara skirtnya dengan bottom headnya. Nah ini skirt support ya. Nah ini kita add. Oke, kita apply and close. Nah kalau sudah. Oke. Nah, kalau sudah ya ini kita save dulu ya supaya nggak hilang ya. Lumayan kalau yang ini gambarnya. Nah, PV solid ini bukan saddle tapi skirt. Oke ya. Nah, kalau sudah ya kita masuk ke proses meshing. Oke. Kita masuk ke proses meshing. Nah, partitionnya kita pilih begitu ya. Oh, sorry, lupa, Ding. Ah, ini ya, karena solid ya. Saya lupa ini. Yang kena tekanan ini kan permukaan dalam. Jadi permukaan dalamnya harus di grouping ini semuanya. Ya. Dan ini yang agak ini ya, agak tedious ini. Agak ribet. Jadi ini kita harus bikin grouping lagi untuk surface. Nah, ini yang kita namakan inner surface begini ya. Ini permukaan dalamnya. Karena kalau kemarin pakai pakai sel elemen itu kan hanya satu lembar ya, nggak ada tebalnya. Jadi langsung dipilih itu nggak masalah. Tapi kalau ini permukaannya ada dua, dalam dan luar. Oke. Yang kena tekanan itu yang dalam, kena tekanan internal. Yang luar kan kena tekanan atmosfer. Oke. Oh iya, satu lagi ya. Kalau Anda menemui kasus seperti ini ya, di dalam ada tekanan, di luar ada tekanan, itu cukup yang dikasih tekanan yang dalam saja, tapi pakai yang gauge seperti ini, jangan pakai yang absolut. Oke ya. Jadi kan ini permukaan dalam kena tekanan loh. Permukaan luar atmosfer. Kita bisa memodelkan hanya dengan tekanan dalam saja, tapi pakai yang gauge. Yang gauge ini kan dalam dikurangi luar ya. Kalau kita pakai absolut, itu luar dalam harus kita modelkan. Otherwise nanti nilainya berbeda. Ya, oke. Karena kan dari luar ada dorongan satu atmosfer tuh. Dari dalam ada dorongan sekian PSI absolut gitu ya. Nah ini kalau kita mau menyederhanakan, kita yang luar itu nggak perlu kita kasih tekanan, tapi yang dalam yang dimasukkan nilainya pakai satuan yang gauge gitu ya. Kan yang gauge itu kan beda antara dalam dengan atmosfer gitu ya. Oke. Nah, ini caranya ya sama seperti kemarin. Ini kita sembunyikan dulu. Sorry, aduh. Kok jadi semuanya tersembunyi ya? Nah, ini surface ya,
Sorry, ini kenapa susah? No selection. Loh, kok tersembunyi semuanya jadi? Sebentar. Ini oh salah ini. Main shape-nya harusnya partition 1 nih, salah saya. Oke, ini main partition-nya, oh sorry. Main shape-nya harusnya partition 2. Oh, nggak mau geser nih. Ya, ini salah tadi. Nah, ini partition 2. Nah, baru ini kita pilih, kita sembunyikan. Nah, kalau kita lihat, nanti kelihatan nih. Nah, ini ya. Ini tebalnya, ya. Ini yang permukaan dalam, ini yang kita add. Nah, begini. Lalu selnya, ini kita sembunyikan. Nah, ini permukaan dalam selnya kita pilih, kita add. Oke. Lalu kemudian kita putar. Nah, ini yang luar kita sembunyikan. Ini yang dalam kita add. Sebentar. Bener nggak sih ini? Oke, soal subshape. Nah, ini kita, sorry, salah. Remove. Ini kita sembunyikan dulu, ya. Cek dulu ya. Ini sudah masuk ke dalam, ya. Itu tebalnya, berarti ini dalam. Ini kita add. Oke. Lalu ini kita putar lagi sedikit, begini. Nah, ini yang luar kita sembunyikan juga. Nah, oke, ini kita add. Nah, ini kalau sudah kita apply and close. Jadi nanti kita ngasih tekanan di inner surface-nya ya. Oke. Nah, kalau sudah ini kita masuk mesh ya. Supaya sederhana, ini kita mesh pakai Delaunay ya, 1D, 2D, 3D. Kita pakai NetGen 3D parameter. Nah, ini yang tadi itu yang harus bisa mengakomodir gap-nya ya. Tapi biasanya ini dia sudah masukin nih gap-nya. 2,5, 10 pangkat min 5. Nah, kalau kita lihat ini gap-nya antara apa namanya head dengan cell ini saya kurangi ya. Nah, ini 2,5, 10 pangkat min 5 ya. Jadi ini sebenarnya dia sudah mengcapture ini. Ya, ini dimensi minimumnya yang harus dipenuhi sama dia segini nih. Sudah di capture sama dia. Ini nih sama kan? Nah, cuma kalau Anda mau main-main ya Anda yang maksimumnya ini bisa Anda kecilin. Oke, tapi ya kita gini aja dulu ya. Lalu ini kita oke. Kita oke, saya apply and close gitu ya. Lalu kita compute. Nah, ini biar nggak terlalu lama ini. Ini udah jam 9 lebih 11 ini, terakhir jam 10 ini. Oke. Saya biasanya kalau di kelas lain kalau ada waktu, saya demonstrasikan bikin 2. Yang satu mesnya sedikit, yang satu mesnya banyak. Tapi kan saya udah demonstrasi pakai sel di kelas ini ya. Nah, moga-moga cepet ini. Tapi karena gap yang tadi itu bisa jadi ini lama ini. Ya mungkin 10 menitan lah. Ya, meanwhile ya kita buka Prepomax-nya ya. Meanwhile kita buka Prepomax ini ya. Ya. Ini mahasiswa ATP ada yang suka programming nggak? Hah? Apa? Ada yang suka programming? Hah? Siapa? Tidak ada yang suka programming. Oh, nggak mau ya. Nah, ini kan. Nah, dia nggak mau. Nah, ini harus kita edit. Nah, editnya bagaimana, Pak? Ya, ini mungkin kita kecilin ya. Nah, ini mungkin juga bisa kita kecilin juga 2,0 begini ya. Lalu ini coba lagi ya. Mau moga-moga. Kalau kemudian kita compute. Moga-moga mau nih.
Yang face yang mana? Yang untuk apa? Oh, yang grouping ya. Yang grouping solid. Itu kalau material saya boleh jadi satu. Boleh jadi satu, nggak masalah. Itu harus dibedain kalau materialnya berbeda. Karena nanti kan ketika menginputkan material section itu kan yang kita inputkan grup grup elemennya, jadi harus dipisahin supaya dia bisa dapat material yang berbeda. Uh, Kalau baja sih sebenarnya kalau elastik itu sebenarnya nggak jauh beda hasilnya. Oke. Nah, kalau yang beda jauh itu kalau dia misalkan modulus elastisitasnya tidak sama, nah itu nanti beda jauh dia. Oke, wow masih exception. Apa ya? Edit. Nah, ini kenapa kok ada exception? Coba fine, mau nggak? Kalau nggak ya terpaksa ganti ini ya, ganti measure. Oke, sambil nunggu meshingnya, di sini kita buat new ya kan, meter kilogram second ini 3D ya, lalu kita oke. Nah, untuk bikin analisis baru. Nah, ini kalau kalau fine ya, kalau kita pilih transitionnya fine, itu meskipun ukuran meshnya sama, dia bakalan lebih lama. Wah, tetap nggak mau ternyata. Meshing since boundary mesh is overlapping. Nah, ini nih. Sebentar. Boundary mesh is overlapping. Berarti ada boundary yang overlap ini tadi ya. Ketika jadi apa namanya? Jadi partition tadi, ini ada yang overlap ini. Oke, coba kita balik ke sini ya. Repair. eh Sebentar. Coba kita buat ini ya. Remove. Kita buat partition lagi nih untuk menghilangkan. Nanti oke. Coba ini yang kita grouping lagi dah. Terpaksa ini kita grouping ulang. Moga-moga ini yang ini mau nih. Create group ya. Ini yang solid ya headnya kita create. Kita add ini headnya. Head ini kita apply. Ini kita add. Ini cell ya. Kita apply. Lalu ini skirt support. Ya, ya ini yang luar yang kita ambil. Ya, kita add. Lalu kita apply. Saya close dulu ya. Ini saya sembunyikan dulu. Oke. Lalu ini kita grouping lagi untuk inner surface-nya ya. Create group inner surface. Ya, moga-moga mau nanti ini.
Oke. Nah, kita add. Ini kita add. Ya. Oh, bolong. Kita add. Kita add. Ya, apply and close. Oke. Save dulu. Kita balik ke mesh. Ya. Oke, yang lama ini kita hapus dulu ya, delete dulu. Kita delete, partition 3-nya kita pilih, kita buat mesh baru. Pakai netgen dulu aja, nggak apa-apa. Argo apa? Ininya sama, kita apply and close. Lalu ini kita compute. Moga-moga mau. Kalau enggak ya itu terpaksa kita sederhanakan ya. Jadi gapnya dihilangin. Kalau nggak bisa. Cara ngilanginnya ya nanti bisa dikasih fillet, dikasih trim gitu ya. Ya itu tadi beda dimensi yang kecil seperti itu yang menyebabkan banyak masalah itu ya. Kalau itu bedanya besar itu malah aman. Nah, ini kan masih masalah ini kan. Boundary mesh is overlapping. Nah, subscript-nya yang mana sih ini? Ntar dulu kita cek. Ups, kok nggak mau? Oh, yang bawah ini kan? Ini ya. Ah, ini. Ya, ada kan? Ya, ini yang masalah nih. Oh, ya seperti itu. Oke, ntar dulu ini kita edit dulu. Edit, ya, kenapa nih? Oke, ini sudah cukup kecil sih sebenarnya. Ya, saya coba ganti ya. Ini pakai GMSH, mau nggak ini? Automatic, ya. Ah, oh, sama juga ini. Ada yang masalah juga. Ya, nol koma satu. Hmm, ya, ternyata potongannya masalah ya. Apa ya? Ini. Aduh, sorry, lupa.
Gak apa-apa. Kita lihat di sini ya. Ini yang mesh kecil ini. Sorry. Ini kita delete ya. Ini kita delete. Aduh. Ya. Nah, ini inner surface-nya kita biarkan. Nah, yang sini yang merah ini kita hapus saja, enggak apa-apa. Oke. Lalu ini kita create surface-nya. Ini selection ya. Node set-nya yang inner surface. Jadi ini Anda bisa namakan inner surface juga. Inner surface. Oke, ini untuk pembebanan. Nah, oke, material create ya. Saya pakai material yang sama 7850, oke. Lalu ini elastik ya 2,1 E plus 11 0,33. Oke, sectionnya cukup dibikin satu karena materialnya sama ya. Selectionnya ini part set name solid part ya udah. Oke, stepnya di sini create ya, static step kita oke. Boundary conditionnya ini fix support ini cukup satu selectionnya. Node set name skirt support oke karena supportnya cuma satu. Oke, loadnya kita samakan ya. Uniform pressure dulu. Ini surface name. Nah, ini inner surface tadi. Nah, tekanannya kita ambil dari sini 1,7 megapascal. Ya. Ya, kita oke. Lalu kita bikin lagi ban gravity ya. Begini ke arah sumbu Z negatif min 9,81. Ya, kita oke ini. Sorry, kelewat. Part name ya, part name aja ya. Solid part. Nah, ini semua partnya di situ. Nah, ini kita edit dulu. Analisis PV skirt kecil, nah, mesh kecil ini. Ya, oke. Kalau sudah ya di run aja. Run. Ya. Ya, kalau sudah klik result ya. Nah, ini kita putar. Oke. Ya, ini sumbu Z vertikal. Nah, sekarang simetri kan ini ya. Nggak ada yang geser kan? Nggak kayak tadi kan. Ini simetri nih. Ya, gesernya dikit aja itu kan. Kelihatan ini kan dikit kan gesernya ya. Ini kan. Benjonya dikit kan. Nah, kalau tadi yang ini benjonya kan gede nih. Nah, efek jumlah mesh seperti ini nih. Nanti kalau Anda kecilin lagi, ini lebih simetris lagi. Nah, gitu lah. Yang sana kan enggak, ini kan benjo ke sini ya. Nah, ini efeknya seperti itu. Nah, kita bandingkan maksimum principal stress. Mesh kecil ini 1,94. Mesh besar berapa? 1,5, 10 pangkat 8. Ini 1,9, 10 pangkat 8. Ya, kita coba hitung berapa bedanya ya. Ini sigma besar. Nah, untuk mesh besar berapa ini? Oh, ini mesh kecil ya. 1,941. 941 E plus 8. Ini S. Stres untuk yang mesh kecil ya. Stres untuk yang mesh besar berapa? 1,544. Nah, 1,544 E plus 8. Nah, begini. Berapa persen perbedaannya? Nah, persen bedanya. Ini persen errornya ya. Persen error relatifnya ya. Nah, ini kita kurangi ya. Nanti ini bisa diabsolut sih. Nah, ya 2,25% Masian ya. Artinya apa? Mesnya masih terlalu besar, harus dikecilin lagi. Nah, thresholdnya itu apa namanya 5%. Ini cepet kok Mas Yan. Ngerannya kan tadi cuma 7 detik sama 1 detik kan. Itu belum termasuk ngeran lama itu. Ya itu masih ngerannya masih cepet. Ngeran lama itu 1 minggu gitu. Ini kebetulan saya lagi ngeran ini yang contoh ngeran lama ini.
Nah, tapi ya nanti kita anu aja deh, kita